Shalom, selamat pagi. Pada hari ini kita datang di dalam mesbah doa pagi di hadapan Tuhan. Mari saudara-saudara, kita yang terus setia membangun persekutuan doa dengan Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa ada kekuatan yang baru selalu senantiasa menyertai orang-orang yang percaya, orang-orang setia mencari wajah Tuhan di pagi hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus pasti memberikan kemenangan. Roh Kudus akan memberikan kekuatan, kesegaran buat kita yang mencari wajahnya, menyenangkan hati Tuhan Yesus, menyenangkan hati Roh Allah yang hidup. Mari saudara, kita sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang dikasihi Tuhan, biarlah kita terus menyenangkan hati Tuhan sehingga kita memperoleh kemenangan dalam kehidupan kita. Mari saudara, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mempersembahkan pujian penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan Yesus, Roh Allah yang hidup. Haleluya. Mari saudara, kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, segala puji syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan Yesus, Roh Kudus. Terima kasih Engkau memberikan kemenangan, Engkau masih memberikan kami kesehatan, nafas kehidupan, dan terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh ada hari ini semua karena anugerah-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat keselamatan yang Kau beri, terima kasih buat perlindungan-Mu Tuhan Yesus, sehingga kami dijauhkan dari Tuhan Yesus kuasa-kuasa kegelapan yang coba mau berusaha ingin melemahkan kami, menjatuhkan kami lewat tengah-tengah tantangan atau kehidupan yang hari ini kami akan jalani. Kami yakin dan percaya Engkau berikan kemenangan Tuhan, sehingga iman kami Tuhan Yesus, oh Bapa, hanya percaya kepada Engkau. Kaulah Tuhan kehidupan kami, Kaulah kekuatan kami, sehingga kami boleh menang terhadap apapun, menjalani hidup ini yang hari ini kami jalani bersama dengan anak-anak-Mu Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan hari ini, yang terbaring di rumah sakit Tuhan jamah, dan tidak ada yang mustahil Tuhan. Kuatkan, teguhkan iman mereka sehingga mereka menang dan mereka tidak mudah Tuhan ditipu oleh daya iblis, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap, roh kami siap memuji dan menyembah Tuhan Yesus, Roh Allah yang hidup. Haleluya, amin. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Haleluya. Oh, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Amin. Kaulah perlindunganku, Kau Yesus, Kau Allahku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu seperti pagi hari ini Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Amin. Biarlah roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Amin Tuhan. Kau sertai jalanku sepanjang hidup kami hari ini bersama-Mu, panjang hidupku. Hanya dekat Allahku ada kekuatan yang baru dalam hidupku Tuhan Yesus. Dekat padamu
ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, Kaulah keselamatan bagi kami yang percaya padamu. Selamatanku ya Tuhan, ku ingin selalu bersekutu denganmu selamanya. Begitu erat dan kuat bersamamu Tuhan Yesus Roh Kudus. Nikmati hadiratmu, biarlah rohmu tinggal di dalam hidup kami senantiasa. Dalam hidupku sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu selamanya. Tutu denganmu, menikmati kasih dan kuasamu di hadiratmu. Amin Tuhan Yesus. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu Tuhan. Bersekutu denganmu ya Tuhan, menikmati hadiratmu. Amin. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah bersamamu Tuhan. Amin. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu Tuhan Yesus. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah. Sungguh indah bersamamu selamanya. Selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu. Terima kasih Roh Kudus buat hadirat-Mu, memberikan kami kekuatan, kemenangan, jalani hidup kami ya Tuhan Yesus. Kaulah kemenangan kami, Kaulah kekuatan kami. Haleluya. Kaulah gunung batu karangku yang teguh. Ku berjalan bersamamu dalam hidup yang gelap dan fana ini. Pasti Kaulah Tuhan, pengharapanku, kemenanganku, Yesus. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus, Kau tak pernah tinggalkan kami. Kau tak pernah Tuhan jauh dari kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang hidup. Kau senantiasa bersama dengan kami. Kau ada bersama dengan kami. Itulah yang kami imani. Kau ada di dalam setiap jalan-jalan hidup kami di dalam dunia ini. Kami tidak takut bahaya. Kami tidak takut Tuhan Yesus, karena kami percaya Kau selalu ada bersama dengan kami. Roh Allah yang hidup, Kaulah penghiburku, Kaulah Tuhan kemenanganku menjalani kehidupan ini. Sehingga Tuhan, iblis tidak dapat merebut kasih kami, kebaikan daripada-Mu Tuhan Yesus, yang kami boleh terima Tuhan. Dan kami percaya Kau berikan kemenangan yang baru atas Tuhan kehidupan kami. Dan kami boleh lihat campur tangan-Mu menjalani hidup kami dalam dunia ini. Kami percaya kami bersama dengan Engkau. Dan Engkau Tuhan melindungi kami, memagari kami dengan kuasa-Mu dan kepak-Sayap-Mu kami berlindung. Terima kasih Tuhan Yesus, Kaulah air kehidupan kami. Engkaulah kekuatan dan kemenangan kami Tuhan Yesus. Inilah pujian yang kami persembahkan untuk kami, untuk Engkau Tuhan Yesus, sehingga kami pun
yang memuji, menyembah-Mu Tuhan hari ini, kami dapatkan kekuatan kemenangan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kaulah air kehidupanku, Kau yang memberikan kelegaan, kemenangan, memberi kelegaan. Kami rasakan kesegaran yang baru menjamah kami. La roti kehidupanku, Kau yang memberikan kami kekuatan, yang memberi kekuatan. Kaulah air kehidupan buat kami yang percaya. Kaulah air kehidupanku, oh haleluya, yang memberi kelegaan. Kami percaya kepadamu Tuhan Yesus Roh Kudus. Kaulah roti kehidupanku, Kau yang memberikan kekuatan, yang memberi kekuatan. Tiada ku takut, tiada ku takut, jalani hidup ini bersama Yesus, ku menang. Amin Tuhan Yesus, haleluya. Tiada ku ragu akan janji-Mu Tuhan, bersama Yesus ku menang. Amin. Kaulah air kehidupan yang memberikan kami kesegaran, kemenangan, kekuatan. Kaulah air kehidupanku, amin Tuhan Yesus, yang memberi kelegaan, haleluya. Kaulah roti kehidupanku, Kau yang memberikan kami kekuatan, memberi kekuatan. Tiada ku takut jalani hidup, tiada ku takut jalani hidup ini bersama Yesus, ku menang. Amin. Bersamamu kami menang. Amin. Tiada ku ragu akan janji setiap perkataan firman-Mu Tuhan, bersama Yesus ku menang. Tiada ku takut, tiada ku takut jalani hidup ini, jalani hidup ini bersama Yesus ku menang. Amin Tuhan Yesus, Engkau Allahku yang baik. Tiada ku ragu akan janji-Mu Tuhan, bersama Yesus ku menang. Bersama-Mu Tuhan, bersama Yesus ku menang. Bersama-Mu Yesus Tuhan, bersama Yesus ku menang. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu Bapa. Kami siapkan hati kami, dengarkan firman-Mu. Segala kuasa kegelapan, roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Terpuji nama-Mu. Kami siapkan hati kami, dengarkan firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Shalom saudara, selamat pagi. Selamat bertemu kembali di dalam Mesbah Doa Pagi. Kita akan mendengar firman Tuhan, saudara, yang berjudul Menang Atas Pencobaan. Kita akan membaca di dalam kitab Ayub, saudara ya. Saudara, kitab Ayub adalah satu kisah bagaimana saudara ia boleh mengalami penderitaan yang begitu berat ya. Oleh karena saudara ia dicobai oleh iblis ya. Satu kali firman Tuhan mengatakan bahwa anak-anak Allah yaitu para malaikat datang menghadap Tuhan, dan diantaranya di situ juga
ada iblis saudara yang berjalan berkeliling, ya. Dikatakan firman Tuhan, dia mengelilingi seluruh dunia, tentunya untuk mencari mangsa yang dapat ditelannya, ya. Kemudian bahwa Tuhan Allah saudara memuji akan keberadaan Ayub, ya. Dikatakan bahwa Tuhan Allah mengatakan kepada iblis bahwa adakah engkau mengetahui akan hambaku Ayub? Dia dikatakan seorang yang takut akan Tuhan, seorang yang saleh, seorang yang jujur, seorang yang menjauhi kejahatan, ya. Tidak ada seorang pun di muka bumi seperti dirinya, ya. Namun saudara, apa yang dikatakan oleh iblis, dikatakan di Ayub 1 ayat yang ke-9, dikatakan lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah, saudara, ya. Nah, disinilah saudara iblis si pencoba itu, ya. Dia mengatakan tentu bahwa Ayub dia seorang saleh, takut akan Allah, seorang yang jujur, menjauhi kejahatan, karena Tuhan telah memberkati dia segala kepunyaannya dan juga telah melindungi seluruh kepunyaannya, ya. Tentu Ayub melakukan demikian, ya. Nah, saudara, dikatakan coba kalau engkau ambil semuanya, maka dia akan mengutuk engkau, ya. Maka apa jawab Tuhan? Saudara, segala itu diizinkan terjadi oleh Allah, tetapi sayangkan nyawanya, ya. Jadi Allah mengizinkan, saudara, ya. Tetapi sebenarnya Tuhan tidak menghendaki bahwa setiap manusia mengalami penderitaan, ya. Namun Allah mengizinkan, saudara. Nanti kita akan lihat bagaimana kenapa Allah mengizinkan iblis mencobai Ayub, ya. Nah, saudara, di dalam Alkitab pencobaan dapat berasal dari dua hal, yaitu berasal dari keinginan diri kita sendiri. Di dalam Yakobus 1 ayat 13 sampai 15 mengatakan, apabila seorang dicobai, jangan ia menyangka bahwa pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun, ya. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya, dan apabila keinginannya itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, dia melahirkan maut, ya. Dan hal yang kedua, pencobaan itu berasal daripada iblis, ya. Seperti saudara, kita lihat bagaimana iblis mencobai Ayub, ya. Dan Yesus pun pernah dicobai oleh iblis, ya. Di dalam Matius 4 ayat yang ketiga dikatakan, lalu datanglah si pencoba, ya. Jadi iblis itu, saudara, dinamakan si pencoba karena dia suka mencobai manusia dengan maksud untuk menjatuhkan manusia ke dalam dosa, ya. Dikatakan lalu datanglah si pencoba, yaitu iblis, dan berkata kepadanya, yaitu kepada Yesus, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti, ya. Saudara, inilah yang dikerjakan oleh iblis, saudara. Dia ingin menjatuhkan setiap anak-anak Tuhan, ya. Nah, dalam kisah Ayub dicobai oleh iblis seperti Yesus dicobai iblis di padang gurun, ya. Nah, mengapa Allah mengizinkan Ayub dicobai oleh iblis? Yang pertama adalah untuk membuktikan bahwa perkataan Allah itu benar, ya. Bahwa Allah berkata, hai iblis, lihatlah bahwa lihat hambaku Ayub, tidak ada seorang pun yang seperti dia, yang punya hati yang takut akan Allah. Ia adalah seorang yang saleh, seorang yang jujur, dan yang menjauhi kejahatan, ya. Nah, saudara, di Ayub yang kedua ayat yang ketiga, ya, saudara, setelah kita lihat bagaimana saudara Ayub dicobai, ya, oleh iblis sehingga hartanya semua habis dalam waktu seketika, ya. Saudara, dijarah oleh para musuhnya. Kemudian bukan hanya dia kehilangan harta bendanya, tetapi dia juga kehilangan anak-anaknya, ya. Saudara, ini luar biasa, ya.
penderitaan yang dialami oleh Ayub dalam waktu sekejap. Segala harta bendanya dirampok oleh musuh-musuhnya, para perampok di padang gurun, saudara ya. Saudara, kemudian saudara ya, anak-anaknya juga dia harus kehilangan anak-anaknya karena ada bencana ya. Saudara, inilah yang dialami oleh Ayub ya. Namun firman Tuhan katakan bahwa Ayub setelah semua dia alami, dia kehilangan segala harta bendanya, yaitu saudara ya, domba-dombanya, kambing dombanya, lembu sapinya, saudara, semua hewan ternaknya dia kehilangan, saudara, bahkan dia kehilangan anak-anaknya, saudara ya. Namun firman Tuhan katakan bahwa Ayub tetap tekun dalam kesalehannya ya. Di Ayub 2 ayat yang ketiga dikatakan firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan ya. Jadi saudara, Ayub tekun, dia tetap tekun dalam kesalehannya walaupun ia mengalami kehilangan segalanya ya, hartanya dan anak-anaknya dalam waktu sekejap ya. Saudara, Ayub tidak mengutuki Allah saudara saat ia mengalami penderitaan tersebut ya, akan tetapi dia berkata di dalam Ayub 1 ayat 21, Ayub berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudara, dikatakan dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang pantas atau kurang patut ya. Saudara, kita lihat bagaimana Ayub tetap bertekun di dalam kesalehannya. Ya saudara, memang sulit bagi setiap manusia kalau dia diperhadapkan dengan penderitaan yang luar biasa, tentu cenderung menyalahkan Tuhan ya, atau mengutuk Tuhan ya saudara. Namun Ayub tidak melakukannya. Dikatakan dengan telanjang aku keluar dari rahim ibuku, dan dengan telanjang pula aku akan pergi. Saudara, dia tahu bahwa saudara, hidupnya semua berasal dari Allah. Ia datang ke dalam dunia tidak membawa apa-apa. Dia juga pergi, saudara, keluar meninggalkan dunia ini. Kelak dia tidak membawa apa-apa. Bahkan yang luar biasa dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil ya. Saudara, dia tahu bahwa semua pemberian itu daripada Tuhan, dan Tuhan berkuasa untuk mengambilnya. Dan dia juga berkata, terpujilah nama Tuhan. Luar biasa saudara, seorang yang begitu saleh, yang takut akan Tuhan, seorang yang jujur, yang menjauhi kejahatan ya. Oleh karena itu Tuhan Allah memuji keberadaan Ayub ya. Saudara, hal yang kedua, mengapa Allah mengizinkan Ayub dicobai oleh iblis? Yang pertama, bahwa tadi dikatakan bahwa saudara, untuk membuktikan perkataan Allah itu benar ya. Saudara, bahwa Ayub memang benar, dia seorang yang takut akan Allah, bukan karena dia diberkati oleh Tuhan, tetapi karena dia memang benar-benar mengasihi Tuhan ya saudara ya. Namun oleh karena kesalehannya, Allah memberkati dirinya, melindungi dirinya. Itulah upah yang diterima ya dalam hidupnya ya. Namun kita lihat bagaimana iblis mencobai Ayub, dan Ayub tetap tekun di dalam kesalehannya ya. Yang kedua adalah untuk membuktikan kemurnian iman ya. Di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-6 dan yang ke-7 mengatakan demikian, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api,
sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ya, saudara, Ayub hidupnya saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan, bukan karena ia telah dilindungi dan diberkati oleh Allah seperti yang dituduhkan oleh iblis kepada Allah, tetapi walaupun ia mengalami banyak penderitaan, ia tetap hidup saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ya, saudara, imannya kepada Allah adalah iman yang murni, bagaikan emas yang telah dimurnikan dengan api. Ya, saudara, ia tetap setia kepada Allah walaupun istrinya menyuruh dirinya untuk mengutuki Allahnya. Ya, karena penderitaan yang semakin berat yang dialaminya, kini ia mengalami, bahkan lebih lagi, ia mengalami, saudara, kesakitan, yaitu borok, ya saudara, dari kepala sampai telapak kakinya. Ya, sehingga tatkala istrinya melihat, saudara, apa yang terjadi dalam kehidupan Ayub, kini dia kehilangan juga kesehatannya. Dia mengalami satu penyakit borok dari kepala sampai telapak kaki, sehingga dia harus menggaruk dengan beling, saudara. Ya, betapa berat begitu penderitaannya, sehingga istrinya mengatakan bahwa kutukilah Allahmu dan kemudian matilah, saudara. Ya, satu kepahitan hati istri daripada Ayub, ya, dengan berkata demikian ia menyalahkan Tuhan. Ya, saudara, begitu kejamnya Tuhan sehingga ia harus mengalami penderitaan demikian. Itulah yang dipikirkan oleh istrinya. Namun saudara, apa yang dikatakan oleh Ayub? Ya, Ayub mengatakan bahwa kau berkata seperti orang gila. Apakah kita hanya menerima yang baik dari Allah, namun yang tidak baik tidak kita mau terima? Saudara, ini luar biasa. Saudara, dia seorang yang betul-betul sungguh punya hati yang takut akan Tuhan. Ya, saudara, yang ketiga adalah untuk membuktikan kesabaran dan ketabahan Ayub. Ya, di dalam surat Yakobus, saudara, menyebutkan nama Ayub untuk kita boleh belajar kesabaran dan ketabahan Ayub. Ya, di dalam Yakobus 5 ayat 10 sampai yang ke-11 mengatakan demikian. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Ya, saudara, dari surat Yakobus ini orang percaya dapat belajar akan kesabaran dan ketabahan para nabi, khususnya yaitu Ayub. Ya, disebutkan namanya di sini adalah Ayub. Ya, nah saudara, saat istri Ayub menyuruh Ayub untuk mengutuki Allah, ya, maka Ayub berkata, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita menerima yang baik, tapi yang tidak baik kita tidak mau terima? Ya, dalam semuanya Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ya, jadi kita lihat kesabaran dan ketabahan Ayub dapat dilihat dari perkataannya. Ya, saudara, orang yang pahit hati tentu dia mengutuki Allahnya. Ya, saudara, dia mengucapkan perkara atau perkataan-perkataan yang sia-sia, bahkan menghujat Allahnya. Namun Ayub tidak melakukan demikian karena dia punya hati yang takut akan Allah. Dia berkata bahwa masakan kita menerima yang baik saja daripada Allah, sedangkan yang buruk kita tidak mau terima. Luar biasa, ya saudara. Dan firman Tuhan mengatakan dengan tegas bahwa dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ya, seringkali kita berbuat dosa lewat perkataan kita. Ya, nah saudara, hal yang berikut firman Tuhan mengajarkan bagaimana kita dapat menang atas pencobaan. Ya, yang pertama adalah tetap bertekun dalam iman. Ya, dalam Yakobus 5 ayat 11 tadi mengatakan, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu tahu
kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Ya, saudara Ayub tetap bertekun dalam iman, ia tetap setia kepada Tuhan walau mengalami banyak penderitaan. Ya, di dalam Yakobus 1 ayat yang kedua sampai yang keempat mengatakan, saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai pencobaan. Ya, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu mendatangkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu dikatakan memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun juga. Ya, saudara, karena ketekunan Ayub, yaitu ketekunan imannya, Ayub dipulihkan dan mengalami kedewasaan rohani. Ya, bukan hanya hidupnya dipulihkan, firman Tuhan katakan bahwa keadaan Ayub dipulihkan, ya, bahkan Tuhan memberkati Ayub 2 kali lipat daripada keadaan yang sebelumnya. Ya saudara, tetapi juga dia mengalami kedewasaan rohani. Ya, di dalam Ayub pasal yang terakhir setelah dia mengalami berbagai proses kehidupan, saudara, Ayub berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Ya saudara, luar biasa, endingnya luar biasa. Ya, dia dipulihkan, dan bahkan saudara, dia lebih mengenal Tuhan Allahnya, ya, sehingga dia lebih dewasa kerohaniannya, lebih mengenal, lebih bijak, ya, lebih kuat dalam menghadapi setiap tantangan hidup. Ya, yang kedua adalah tetap berpegang pada firman Tuhan. Ya, kita belajar daripada Tuhan Yesus tatkala Tuhan Yesus juga dicobai oleh iblis di padang gurun. Di dalam Matius 4 ayat yang keempat dikatakan, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, jadi manusia hidup bukan dari roti saja, ya, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, nah, saat Tuhan Yesus dicobai oleh iblis, dia selalu mengatakan ada tertulis, ada tertulis. Dia mengutip firman Allah, ya, sehingga ya Tuhan Yesus mengalami kemenangan saat ia dicobai oleh iblis, saudara. Ya, firman Allah bagaikan pedang roh. Karena itu lawanlah iblis, ya, dengan iman yang teguh, saudara, ya, untuk menghadapi segala cobaannya, tipu muslihatnya. Biarlah kita penuh dengan firman, sehingga kita boleh mengalami kemenangan dari setiap cobaan atau tipu muslihat iblis yang coba untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Ya, yang ketiga adalah waspadalah dan berdoalah senantiasa. Di dalam Matius 26 ayat 41 mengatakan, di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, waspadalah dan berdoalah, karena jika tidak engkau akan jatuh ke dalam cobaan, sebab sungguh pun hati bersedia, tubuh itu lemah. Ya saudara, kita perlu berwaspada dan berdoa senantiasa, karena musuh kita iblis bagaikan singa yang mengaum, mencari mangsa yang bisa ditelannya. Ya, karena itu kita perlu waspada. Kalau kita tahu bahwa hawa nafsu kedagingan kita lemah, maka jangan kita cari pencobaan sendiri, saudara, dengan pergi ke tempat-tempat yang membuat kita jatuh dalam dosa, atau kita melihat gambar-gambar atau video-video atau film-film yang dapat membuat kita jatuh ke dalam dosa. Ya, karena itu kita harus berwaspada dan senantiasa berdoa dengan membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan Yesus, sehingga kita dapat menang atas pencobaan, baik pencobaan yang berasal daripada iblis maupun dari diri kita sendiri. Kita akan tundukkan kepala. Bapa di surga, dalam nama Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Biar firman-Mu boleh merema dalam hati kami. Kami boleh menang atas setiap pencobaan yang datang untuk menjatuhkan kami dalam dosa. Dan kami boleh berpegang teguh pada firman-Mu
dengan kami terus bertekun di dalam iman percaya kami kepadamu ya Tuhan, dengan kami terus berwaspada dan berjaga-jaga di dalam doa ya Tuhan, sehingga hidup kami tidak mudah untuk jatuh dalam dosa, tapi sebaliknya kami boleh bertambah kuat di dalam kekuatan kuasa-Mu, di dalam firman-Mu ya Tuhan, dalam keteguhan firman-Mu dan kuasa Roh Kudus yang boleh mengurapi setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah hiburkan, yang sakit ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan. Di dalam nama Yesus, mengalami pergumulan dalam masalah ekonomi Tuhan pulihkan, yang mengalami pergumulan dalam rumah tangga Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Yang telah jatuh ke dalam dosa, kalah atas setiap pencobaan, dicobai oleh iblis, bangkit kembali dan akui segala dosamu dan berbalik dan bertobat kepada Tuhan. Ambil satu komitmen untuk engkau hanya hidup menuruti kehendak Tuhan dan bukan kehendak dirimu sendiri atau terlebih kehendak iblis yang ingin coba menjatuhkan hidupmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati bangsa negara kami, karena kesejahteraan bangsa kami adalah kesejahteraan kami juga. Berikan hikmat, kebijaksanaan bagi para pemimpin yang memimpin bangsa ini ya Tuhan, mulai dari presiden kami sampai terus ke jajaran yang paling rendah, juga kepala-kepala daerah dari Sabang sampai Merauke. Hati yang takut Tuhan, Tuhan berikan bagi semua pemimpin bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih, kami akan menjalani hari ini bersama dengan Engkau ya Tuhan, dan kami mau terima berkat-Mu. Saudara, angkat hatimu dan terima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, hiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kalau engkau diberkati melalui Mesbah Doa pagi ini, share kepada yang lainnya dan bagikan kesaksian saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.